Shalom Horas, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah ditetapkan Kuria Kristen Batak Protestan pada hari ini, Senin tanggal 11 Oktober 2021, yaitu dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Alayak kana ruar sian pamangan, sian roha doi hehe, lausido mangaramuni jolmai. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang berbicara tentang sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan itu bersumber dari persoalan kenajisan atau halal tidaknya sesuatu hal dilakukan oleh seseorang. Ketika pada saat itu mereka berbincang, berdebat soal murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mencuci tangan ketika hendak makan. Maka mereka merasa bahwa itu adalah sebuah kenajisan. Hal yang tidak halal telah mereka lakukan, dan oleh sebab itu perbuatannya telah menghasilkan kenajisan bagi tubuhnya. Yesus sedang berbicara tentang sebuah hal yang besar bagi pemahaman kita, murid Yesus dan orang Yahudi pada waktu itu, bahwa sebuah hal yang lebih besar dari soal halal tidak halal, najis atau tidak najis, tahir atau tidak tahir,
Ada sebuah hal yang lebih besar lagi yang ingin dikisahkan oleh Yesus, yaitu bahwa apa yang menjadi tolok ukur hukum bagi setiap manusia, bahwa ketulusan dan keikhlasan yang bersumber dari hati lebih tinggi derajatnya dari tatanan hukum yang diciptakan oleh manusia. Sehingga Yesus sedang menghardik kemunafikan orang-orang Yahudi yang menetapkan hanya oleh hukum Taurat saja seseorang bisa disebutkan najis atau tidak najis, dan halal atau tidak halal. Saudara-saudara, perdebatan ini sampai kepada kita sekarang. Ketika banyak orang berbicara tentang najis, halal, dan di tatanan kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, hal ini juga berlaku. Ketika banyak aliran kepercayaan menetapkan tolok ukur dari kenajisan dan kehalalan itu, dan merasa bahwa orang lain tidak najis, halal, merasa bahwa orang lain tidak halal, dan mereka tidak bersih atau najis, maka firman Tuhan hari ini mencoba mengingatkan kita bahwa hal yang lebih tinggi dari itu, yaitu ketulusan hati yang keluar dari hati kita, yang bersumber dari hati kita, yang keluar menjadi perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, sebenarnya itu lebih menajiskan seseorang daripada hanya persoalan makanan atau minuman. Maka Rasul Paulus mengisahkan, memberitakan kepada kita sebuah hal yang sangat besar. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, halal bagi dia segala sesuatu, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun di dunia ini. Dan dia menjelaskan kembali dalam 1 Korintus 10 ayat 23 bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak segala sesuatu berguna dan tidak segala sesuatu membangun. Hal yang kita perbincangkan tentang najis atau tidak najis dan halal atau tidak halal, Yesus mau menggiring pemahaman kita bahwa sebenarnya hal yang najis itu adalah ketika seseorang mengucapkan kata-kata kotor, umpatan, kutukan, atau kata-kata yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari perutnya akan dibuang ke jamban. Tetapi segala sesuatu yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul pikiran yang jahat. Karena itu Yesus sedang berbicara bahwa kejahatan menajiskan kita. Dan setiap kita atas buah pikiran kita, atas buah yang keluar dari hati kita, segala bentuk perilaku kita, itulah yang menajiskan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita saling membangun. Mari kita saling mempersatukan melalui buah dari hati kita yang menjadi buah juga dalam segala perbuatan kita. Hendaknya menjadi hal yang berguna bagi orang lain, bahkan berguna juga bagi diri kita sendiri. Saling membangun, saling mengingatkan, saling menghibur, saling menopang. Kata-kata pengharapan yang menguatkan bagi orang lain. Kata-kata yang menghibur. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan keluar dari dalam hati kita dan berbuah melalui perkataan kita. Hal yang lebih besar yang ingin diucapkan oleh Yesus, yang ingin berbuah dalam kehidupan kita adalah ketika kita dengan hati yang ikhlas dan tulus membuahkan perbuatan yang baik dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami
untuk senantiasa di dalam hati kami. Keluar buah yang tulus dan ikhlas untuk menjadikan kami berbuat, bertindak, berbicara dalam segala kehidupan kami, membuahkan buah yang baik, yang berguna, membangun, saling mengingatkan, menghibur, doa, pengharapan, dan permohonan kepada Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain. Berkati hari ini bagi kami dalam segala kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menopang kami di segala aktivitas kami, dan pekerjaan kami mendatangkan rezeki, dan Engkau sajalah sumber kehidupan kami. Berkati pergumulan hidup kami hari ini, sehingga di dalam Tuhan kami boleh bekerja dan berkarya untuk menjadi saluran anugerah berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.